history, misteri. Mari kita bahas kejadiannya. Kisah kali ini berasal dari seorang gadis cantik yang bernama Sarah Sesa, gadis cantik belasteran Cianjur, Arab. Ibunya Erawati asli Cianjur, sedangkan ayahnya seorang tentara warga negara Arab Saudi. Dulu saat bekerja sebagai TKI di Arab Saudi, sang ibu Erawati menikah dengan sang tentara Arab. Dari pernikahan itu lahirlah Sarah. Ayah Sarah kini sudah meninggal. Kerabat sang ayah minta Sarah untuk tinggal di Arab Saudi, tapi Sarah menolak dan lebih memilih pulang ke Indonesia bersama ibunya dan tinggal di Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat. Di sana sang ibu kemudian menikah lagi dengan seorang pria bernama Zaman. Sarah single dan cantik. Ada pria yang tertarik padanya. Namanya Abdul Latif, warga negara Arab Saudi. Abdul Latif sebenarnya adalah tetangga Erawati sewaktu dulu tinggal di Arab Saudi. Dan belakangan pria itu tinggal di Cipanas, Jawa Barat. Sudah cukup lama, sekitar 6 tahun. Dia memiliki usaha jual beli kayu gaharu. Dia membelinya di Indonesia dan menjualnya ke Arab Saudi. Menurut Ray, adik Sarah, kakaknya dan Abdul Latif pertama bertemu saat Abdul diajak seorang teman berkunjung ke rumah Erawati. Di Kampung Munjul dia melihat Sarah dan jatuh hati pada si gadis belasteran Cianjur Arab itu. Pria berusia 29 tahun itu pun menyatakan niatnya ingin menikahi Sarah. Namun Sarah awalnya keberatan. Hingga 3 kali gadis itu pun menolak lamaran Abdul. Meski demikian, Abdul Latif tidak mundur. Dia terus mengunjungi Sarah. Dan akhirnya karena tidak enak dengan warga sekitar, Sarah bersedia dinikahi. Sesuai dengan permintaan Abdul Latif, mereka pun menikah siri dengan perjanjian atau mirip dengan kawin kontrak. Dalam kontrak atau surat perjanjian disebutkan jika menikah, suami harus memenuhi kebutuhan sang istri, dan jika suami minta cerai, maka harus berani bayar. Demikian menurut Ray, adik Sarah. Abdul juga menjanjikan villa, mobil, dan rumah makan untuk Sarah. Setelah menikah, Abdul Latif tinggal dengan keluarga Sarah di Kampung Munjul. Sebenarnya pria itu sempat mengajak Sarah tinggal di villa, tapi Sarah menolak karena tidak mau capek pindah. Awalnya, Abdul Latif tampak baik, namun lambat laun mulai terlihat watak aslinya. Dia ternyata posesif dan cemburuan. Pria itu tidak mengizinkan sang istri ke pasar, bahkan bersama ibunya. Juga tidak mengizinkan sang istri keluar rumah, hanya sekedar pergi ke warung di dekat rumah. 1,5 bulan setelah pernikahan, pada Sabtu 20 November 2021, terjadi pertengkaran antara Abdul Latif dan Sarah Sesa. Pria itu menuduh sang istri berselingkuh dengan pria lain. Lalu terdengar jeritan Sarah minta tolong sekitar pukul 1.30 dini hari, yang kemudian membangunkan ketua RW Endang Sulaiman dan warga sekitar. Mereka segera menuju rumah Sarah dan menemukan wanita itu terkapar di teras dengan kondisi mengenaskan akibat dianiaya dan disiram air keras. Saat itu Sarah masih dalam kondisi sadar dan menjelaskan kejadian yang menimpanya. Pelakunya adalah suaminya, Abdul Latif. Tapi di mana pria itu? Dia ternyata telah kabur dikarenakan melihat warga mendatangi TKP. Abdul Latif ketakutan. Jika nantinya warga datang, dia akan dikeroyok warga. Dia pun langsung membawa sepeda motornya dengan kencang untuk melarikan diri, sampai-sampai hampir menabrak sebatang pohon mahoni. Ketua RW segera menghubungi polisi dan ambulan. Sarah segera dibawa ke RSUD Sayang Cianjur. Namun karena kondisi Sarah yang parah, dia kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sayangnya, dalam perjalanan, Sarah tak bisa bertahan akibat disiram air keras. Tubuh Sarah mengalami luka bakar 99% dan Sarah pun meninggal dunia pada 20 November 2021 pukul 8.30 malam di usia 21 tahun. Sementara itu, diperoleh informasi kemungkinan Abdul Latif akan segera melarikan diri keluar dari Indonesia. Polres Cianjur bergerak cepat dan berkoordinasi dengan Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk memblokir nomor paspornya. 7 jam setelah kejadian, pria itu berhasil ditangkap polisi saat membeli tiket di bandara untuk pulang ke negaranya. Di TKP, polisi juga berhasil mengamankan sisa air keras. Tampaknya Abdul Latif sudah merencanakan aksinya, sebab air keras itu dibelinya beberapa hari sebelumnya secara online. Tapi pria itu membantah. Dia mengatakan
membeli air keras untuk membersihkan lantai. Membersihkan lantai, benarkah? Sayangnya ada kendala dalam pemeriksaan Abdul Latif, sebab dia bersikeras tidak mau diperiksa jika tidak didampingi staf kedutaan besar Arab Saudi, sehingga polisi pun harus menunggu kehadiran staf kedubes. Kepada penyidik, si pria Arab Saudi itu menyesal merampas nyawa istrinya, bahkan menggunakan air keras. Tersangka mengaku shock. Ia terkenang saat awal menikah, memang belum ada masalah dan masih harmonis, kata Kapolres Cianjur. Sementara itu Sarah dimakamkan di pemakaman keluarga, di samping makam neneknya yang berlokasi di Kampung Parigi, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat. Sarah dikenal sosok yang baik dan ramah di Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Cianjur. Menurut warga sekitar, sejak menikah, Sarah berubah sebab suaminya posesif dan cemburuan saat menggambarkan sosok Abdul Latif. Ketua RW Endang, Sulaiman, mengatakan pria itu kerap memakai hoodie dan kacamata hitam. Dia membelikan Sarah sepeda motor dan Sarah yang bawa sepeda motor itu. Sang suami, Abdul Latif, biasanya dibonceng karena pria itu kurang pandai mengendarai motor. Abdul Latif juga kurang bisa memarkir mobil, sehingga kerap menghalangi pengguna jalan lainnya. Sudah beberapa kali warga mengingatkannya soal itu. Abdul Latif juga tidak lancar bahasa Indonesia dan hanya lancar bahasa Arab dan Inggris. Pihak keluarga Sarah ingin Abdul Latif dihukum mati. Demikian juga kata Ketua Komisi DPRD Cianjur, Syaidina, meminta penegak hukum menghukum mati pelaku sesuai dengan perbuatannya yang sangat keji. Saidi juga menyinggung tentang kawin kontrak yang marak terjadi di wilayah Jawa Barat termasuk Cianjur. Pemda telah didorong membuat peraturan daerah atau Perda tentang pencegahan kawin kontrak yang banyak merugikan kaum wanita dan anak-anak. Bupati Cianjur Herman mengatakan menerima informasi bahwa Sarah Sessa dan Abdul Latif melakukan kawin kontrak 3 bulan setelah dirinya mengeluarkan peraturan bupati mengenai pencegahan kawin kontrak pada Juni 2021 lalu, jauh sebelum kematian Sarah. Bupati Herman mengaku hampir setiap minggu menerima pengaduan terkait kawin kontrak. Sayangnya, meski peraturan tentang pencegahan kawin kontrak sudah diterbitkan, namun tidak cukup kuat menghalangi praktek kawin kontrak karena sifat peraturan bupati hanya sekedar himbauan tanpa memuat sanksi. Perlu adanya peraturan daerah atau Perda agar ada kekuatan hukum yang kuat untuk menindak pelanggar aturan. Bupati berharap si pelaku Abdul Latif bisa dihukum seberat-beratnya agar memberikan shock terapi alias terapi kejut bagi para warga negara asing yang terlibat kawin kontrak dan warga Cianjur sendiri. Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku Abdul Latif. Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 334, 353, dan 358 dengan ancaman seumur hidup sampai pidana mati. Bagaimana menurut kalian tentang kasus yang menimpa Sarah Sessa ini? Dan apa pendapat kalian tentang fenomena kawin kontrak di Jawa Barat? Share pendapat kalian di bawah. Demikian cerita kali ini. Sekian, terima kasih.